Pembahasan prediksi soal TKA SMP Matematika pada materi barisan dan deret. Soal nomor 1. Beda atau selisih dari barisan aritmatika 12, 9, 6, 3 dan seterusnya adalah. Kita tahu bahwa rumus beda atau biasanya ditulis B adalah UN dikurangi UN kurang 1. Kita bisa ambil dari suku kedua dikurang suku pertama. Suku kedua yaitu 9 dikurangi suku pertamanya atau suku 1 adalah 12. 9 dikurangi 12 adalah negatif 3. Jawabannya B. Soal yang kedua. Rasio dari barisan geometri 54, negatif 18, 6, negatif 2, dan seterusnya adalah. Rumus dari rasio atau yang biasanya disimbolkan dengan huruf R kecil adalah UN per UN kurang 1. Kita bisa mengambil atau menghitung dari suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya negatif 18 per suku pertamanya 54. Hasilnya adalah negatif 1/3. Jawabannya adalah D. Soal yang ketiga. Suku ke-15 dari barisan aritmatika 27, 12, dan 17 adalah. Kita tahu bahwa rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Dari barisan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa A-nya atau suku pertamanya adalah 2, kemudian bedanya adalah 7 dikurang 2 sama dengan 5. Selanjutnya yang ditanya suku ke-15 berarti N-nya 15. Suku ke-15 sama dengan A-nya 2 ditambah N-nya 15 dikurang 1 kali B-nya 5. Sama dengan 2 ditambah 14 dikali 5. Kemudian 2 ditambah 14 kali 5 adalah 70. Maka suku ke-15 adalah 72. Jawabannya B. Selanjutnya nomor 4. Diberikan barisan bilangan 81, 27, 9, dan 3. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Barisan pernyataan yang pertama, barisan tersebut adalah barisan geometri. Betul ya, karena jika dilihat dari barisannya, kita bisa tahu bahwa pada barisan tersebut itu bisa kita lihat 27 per 81 itu sama dengan 9 per 27 sama dengan 3 per 9. Jadi barisan tersebut merupakan barisan geometri. Yang A benar. Kemudian yang pernyataan yang kedua, ini pernyataan yang pertama ya. Pernyataan yang kedua, rasio barisan tersebut adalah 3. Kita ambil dari suku kedua dibagi suku pertama ya. 27 dibagi 81 itu sama dengan 1/3. Jadi salah. Untuk pernyataan yang C, suku kelima barisan tersebut adalah berarti N-nya sama dengan 5. Suku kelima rumusnya adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. U5 sama dengan A-nya 81 suku pertamanya dikali R-nya 1/3 pangkat N kurang 1, 5 kurang 1 berarti 4. 81 itu adalah 3 pangkat 4 atau kita tulis saja gini, 81 dikali 1 pangkat 4 itu 1 per 3 pangkat 4 itu 81.
Oke, 81 bagi 81 adalah 1. 1 kali 1, 1. Suku kelimanya adalah 1. Benar. Kemudian pernyataan yang D. Yang keempat, barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Jelas-jelas tadi kita jawab dan kita buktikan bahwa barisan tersebut adalah barisan geometri ya. Jadi pernyataan yang D salah. Selanjutnya nomor 5. Diketahui suatu deret aritmatika dengan suku pertama, kita tulis diketahui A-nya adalah 10 dan suku terakhir berarti UN. UN-nya sama dengan 50. Jika banyak sukunya adalah 11 berarti N-nya sama dengan 11. Maka jumlah deret tersebut adalah kita cari menggunakan rumus jumlah deret. Jumlah deret aritmatika Sn sama dengan, karena di sini sudah diketahui UN-nya atau U11, kita gunakan rumus yang N/2 dikali A tambah UN. S11 sama dengan 11/2, A-nya 10 ditambah UN-nya 50. 11/2, 10 tambah 50, 60. Oke, 60 dibagi 2, 30. Tinggal 11 kali 30. 11 kali 30 sama dengan 330. Jawabannya B. Selanjutnya untuk nomor 6. Sebuah bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika pada pukul 8 terdapat 10 bakteri, kita gunakan cara seperti ini saja ya. Jika pada pukul 8 terdapat 10 bakteri, kita tulis 10 bakteri. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut benar atau salah. Nah, di sini ada pernyataan sebuah bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika bakterinya 10, setiap bakteri membelah diri menjadi 2, maka selanjutnya setiap 15 menit ini ya, berarti jam 8 tambah 15 menit jam 8.15 tambah 15 menit jam 8.30 dan seterusnya. Kemudian membelah diri menjadi 2 berarti 10 menjadi 20. 20 membelah diri menjadi 2 lagi jadinya 40. Kemudian di sini 80 dan 160. Kita lihat banyak bakteri pada pukul 8.30 adalah 40. Apa benar? Ya, benar. Pertumbuhan bakteri mengikuti pola barisan aritmatika. Salah ya, karena di sini perkalian ya. Ini perkalian 2 karena membelah diri menjadi 2. Kalau perkalian atau pembagian itu barisan geometri. Salah. Kalau penjumlahan dan pengurangan setiap sukunya itu merupakan aritmatika. Pernyataan yang ketiga, banyak bakteri pada pukul 9 adalah 160. Ya, betul. Nomor 7. Di antara bilangan 4 dan 28 disisipkan 5 buah bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika yang berbeda dari sebelumnya. Beda dari barisan yang baru tersebut adalah, kita anggap saja ini kan 4, kemudian di antaranya disisipkan 5 buah bilangan. Tulis saja A, B, C, D, E. Yang terakhir adalah 28. Nah, kita bisa lihat yang diketahui dari barisan tersebut adalah suku pertamanya atau A adalah 4, kemudian suku ke-7 atau UN adalah UN atau suku ke-7 ya, adalah 28.
Nah, untuk mencari beda kita gunakan rumus UN. Oke, jawab. UN itu sama dengan 28 atau suku ke-7 ya. Nah, rumusnya adalah A ditambah N kurang 1 kali B sama dengan 28. Ini suku ke-7, berarti N-nya 7. A-nya berapa? 4 ditambah 7 kurang 1 kali bedanya 20, nah sama dengan 28. Kemudian 4 tambah 6B sama dengan 28. 6B sama dengan 28 dikurang 4. B sama dengan 24 dikurang 6. B sama dengan 4. Oke, jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 8. Rumus jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika adalah Sn sama dengan 2n kuadrat ditambah 3n. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Dari pernyataan ini kita tahu rumus dari Sn adalah N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Kemudian perhatikan bahwa sekarang kita kali ke dalam ya. N per 2 kali 2A. Kita tulis saja N per 2 kali 2A ditambah N per 2 dikali N kurang 1 kali B. Selanjutnya ini 2 bagi 2 1 ya, berarti tinggal AN atau NA ditambah ini N kuadrat per 2 B dikali B juga ya. Kemudian negatif N per 2B. Selanjutnya kita AN sama ini kita bisa rubah seperti ini. Ini kita tulis di depan dulu, BN kuadrat per 2 ditambah, ini kan sama-sama ada N-nya. Jadi kita bisa menulis A dikurang B per 2 kali N. Nah, kalau dijabarkan ini kembali lagi seperti di atas, A kali N, AN, B per 2 kali N, ini N per 2 kali B hasilnya. Oke, selanjutnya samakan dengan yang diketahui. Yang diketahui kan 2n kuadrat ditambah 3n. Ini kita tulis di sini. 2n kuadrat ditambah 3n. Nah, ini sama-sama mempunyai variabel n kuadrat. Jadi kita bisa tulis B per 2 sama dengan 2. Nah, B sama dengan 2 kali 2 4. Kemudian sini ya. A dikurangi B per 2 sama dengan 3. A dikurangi B-nya 4 tadi per 2 sama dengan 3. A dikurangi 2 sama dengan 3. A-nya sama dengan 5.
B-nya 4, A-nya 5. Oke, selanjutnya kita lihat suku pertama U1 deret tersebut adalah 5. Apakah betul? Ya, betul, A-nya sama dengan 5. Beda deret tersebut adalah 4. Ya, betul. Kemudian suku ke-10. Suku ke-10-nya adalah 41. Kita hitung. Selanjutnya ya. Tadi benar ini. Suku ke-10-nya. Rumusnya A tambah N kurang 1 kali B. A-nya berapa tadi? 5. Ditambah N-nya 10. Dikurang 1, B-nya tadi 4 ya. 5 tambah 9 kali 4. 5 ditambah 9 kali 4 itu 36. 5 tambah 36 sama dengan 41. Betul. Rumus suku ke N dari barisan tersebut adalah UN sama dengan 4N ditambah 1. Oke, kita yang pernyataan yang terakhir yang D, kita masukkan ke rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. A-nya tadi adalah 5 ditambah N-nya. N-nya kita tulis N saja ya. Dikurang 1, B-nya 4. 5 ditambah N kali 4, 4N. Negatif 1 kali 4, negatif 4. Jadi UN sama dengan 5 5 dikurangi 4 ya. Kita tulis 4N-nya dulu. 4N 5 dikurangi 4 1. Oke, betul. Pernyataannya semuanya benar. Selanjutnya nomor 9. Budi dan Chandra memulai usaha. Budi mendapatkan keuntungan 1 juta rupiah. Oke. Mendapatkan keuntungan 1 juta rupiah pada bulan pertama dan keuntungannya bertambah menjadi 200.000 rupiah setiap bulan. Yang Budi itu A-nya 1 juta rupiah. Bedanya karena setiap bulan itu keuntungannya bertambah 200.000, maka B-nya 200.000 rupiah. Kemudian kita hitung keuntungannya pada bulan ke-6 karena ini ditanya manakah pernyataan yang benar setelah 6 bulan. Keuntungannya pada bulan ke-6 berarti pakai rumus UN. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. A-nya 1 juta. Ditambah, karena bulan ke-6 N-nya 6 ya. Ditambah 6 kurang 1 kali 200.000. Ini kurang ya. Oke. 1 juta ditambah 5 kali 200.000. Oke, ini kita hitung dulu. Jadi 1 juta dikali 5 kali 200.000 adalah 1 juta. Sama dengan 2 juta. Oke. Ini untuk Budi. Kemudian yang Chandra mendapatkan keuntungan 1 juta pada bulan pertama. Berarti A-nya 1 juta juga.
pada bulan, dan keuntungannya tiap bulan adalah 1,1 kali lipat dari bulan sebelumnya. Berarti R ini ya, bukan beda. Kalau yang Budi tadi kan ada keterangan bertambah 200.000 setiap bulan gitu aja ya. Kalau yang ini keuntungannya tiap bulan adalah 1,1 kali lipat. Jadi R-nya adalah 1,1. Selanjutnya untuk bulan ke-6, suku ke-6-nya, suku ke-6 barisan geometri AR pangkat N kurang 1. A-nya 1 juta kali R-nya 1,1 pangkat 6 kurang 1, 5. 1 juta dikali 1,1 pangkat 5 adalah 1,61051. Oke. Kemudian ini dikali hasilnya adalah 1.610.510. Ini SN-nya belum kita hitung ya. SN berarti S6. Ini pakai rumus N per 2 A tambah UN. N per 2 nya 6 per 2. A nya 1 juta. A nya 1 juta tambah UN nya, U6 nya adalah 2 juta. Enam per 2, 3, 1 juta tambah 2 juta, 3 juta. Ini kali ya, berarti 9 juta. Untuk yang Chandra, SN-nya karena SN-nya karena ini R-nya lebih dari 1, maka menggunakan rumus A R pangkat 6 dikurang 1 per R kurang 1. Hanya 1 juta. R-nya 1,1 pangkat 6 dikurang 1 per 1,1 dikurang 1. 1 juta 1,1 pangkat 6 adalah 1,1 pangkat 6 dikurangi 1 adalah 0,771 per 0,1. Hasilnya adalah 7.715.610. Oke, kita cek. Keuntungan Budi pada bulan ke-6, keuntungan Budi ini pada bulan ke-6 lebih besar dari Chandra. Ya, betul. Total keuntungan Budi selama 6 bulan lebih besar dari Chandra. Ini totalnya Budi, ini totalnya Chandra. Betul. Keuntungan Chandra pada bulan ke-6 adalah 1.610.510. Betul rupiah ya. Pola keuntungan Budi adalah deret geometri. Salah, karena punya Budi adalah aritmatika. Yang geometri adalah Chandra. Oke, selanjutnya nomor 10. Jumlah 5 suku pertama sebuah deret geometri adalah
93. Kita tulis 5 suku, berarti N-nya diketahui. N-nya adalah 5 ya, banyaknya suku. Kemudian jumlah suku pertama sebuah deret geometri 93, berarti Sn-nya. Sn atau S5-nya adalah 93. Jika rasionya R-nya 2, suku pertama deret tersebut adalah, kita masukkan ke rumus Sn. R-nya ini lebih dari 1, berarti pakai rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. A-nya, Sn-nya ya, Sn atau S5-nya 93. A-nya yang dicari, R-nya 2 pangkat N-nya 5 dikurang 1, kemudian R2 dikurang 1. 93 sama dengan A pangkat 2 pangkat 5 adalah 32 dikurang 1 per 1. Oke, 93 sama dengan A kali 31. Jadi A adalah 93 dibagi 31. Jadi A-nya sama dengan 3. Jawabannya adalah A. Oke, sekian, terima kasih pembahasan prediksi TKA SMP Matematika pada materi barisan dan deret. See you next time.